Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Jami' Masjid Al-Furqan, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah taala, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Bukhari karya Amirul Mukminin Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan tentang hadis kitab fi kitabis shalah, hadis-hadis dalam kitabus shalah. Hadis ke 257. Di sini beliau membawakan bab at-tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kana. Bab menghadap kiblat dimanapun keadaannya. Bab menghadap kiblat dimanapun keadaannya. Beliau membawakan 3 hadis di sini. Hadis yang pertama, hadis Al-Barra ibn Azib. Hadis Al-Barra ibn Azib, qala al-muallif rahimallahu taala, anil Barra radhiyallahu taala anhu. Al-Barra ibn Azib al-Ansari, Abu Ammarah, kunyah beliau Abu Ammarah, merupakan sahabat Rasulullah SAW yang diantara keutamaannya beliau banyak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Hampir semua perang beliau ikut sejak beliau masuk Islam, dan juga beliau ikut serta dalam menaklukkan kota-kota di Irak dan juga kota-kota yang ada di negeri Persia. Beliau tinggal di Kufah. Sepeninggalan Rasulullah SAW, beliau tinggal di Kufah dan berjuang bersama Ali radhiyallahu taala anhu di perang Siffin dan juga perang Nahrawan melawan Al-Khawarij. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah. Meninggal pada tahun 70 Hijriah. 72 Hijriah. Radhiyallahu taala anhu, dan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anil Barra radhiyallahu taala anhu annahu qala, kana Rasulullah SAW shalla nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Rasulullah SAW pernah salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Syam, menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, atau 17 syahran, atau 17 bulan. Jadi ada syak, ada keraguan dari rawi apakah Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan.
Qala Az-Zabidi rahimahullah taala taqaddama wa bainahuma mukhalafatun fil lafadz. Hadis ini telah disebutkan, yaitu hadis nomor ke-38 bab as-shalah minal iman. Dalam kitabul iman disebutkan hadis ini. Bisa dibuka kitabul iman karena hadisnya semakna. As-shalah minal iman. Anil Barra radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi minal ansar. Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, beliau tinggal di rumah atau kediaman kakeknya dari jalur, yaitu dari jalur bapaknya, yaitu Abdullah. Jadi beliau ini ada keturunan Madinah. Maka pertama kali beliau datang di Madinah, beliau tinggal di rumah atau di kediaman kakeknya dari pihak bapaknya, yaitu Abdullah. Au qala akhwali minal ansar. Di sini ada syak dari rawi, atau dari keluarga ibunya, akhwali minal ansar, dari paman-pamannya dari Ansar. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis. Dan beliau salat menghadap Baitul Maqdis sittata asyara syahran, selama 16 bulan. Aw sab'ata asyara syahran, atau selama 17 bulan. Ini menunjukkan bahasanya dahulu kaum muslimin, khususnya setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah menuju Madinah, beliau pernah salat menghadap ke Baitul Maqdis, selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yujibu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Beliau menginginkan kiblatnya, yaitu kiblat kaum muslimin, itu menghadap ke Masjidil Haram, yaitu ke Mekah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatul asr. Dan pertama kali salat yang mana Rasulullah SAW salat menghadap mana? Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Awwalu salatin shallaha, jadi salatul asr. Pertama kali salat yang Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis, yaitu salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun. Di salat bersama Rasulullah SAW sekelompok orang. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Jadi salat pertama kali yang Rasulullah SAW salat menghadap Masjidil Haram. Salat pertama kali Rasulullah salat menghadap Masjidil Haram setelah dipindah oleh Rasulullah SAW, setelah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan Nabi SAW ingin salat menghadap Masjidil Haram. Maka pertama kali salat Rasulullah SAW menghadap Masjidil Haram, yaitu salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, salat bersama Rasulullah SAW sekelompok orang. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Kemudian keluar dari orang yang salat bersama Rasulullah SAW. Famarra ala ahli masjidin. Kemudian orang tersebut melewati orang-orang yang salat di masjid. Wa hum raki'un, mereka dalam keadaan ruku'. Jadi ada orang yang salat bersama Rasulullah SAW setelah kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka ketika orang tersebut keluar dari Masjid An-Nabawi, kemudian melewati suatu masjid di kota Madinah dan mendapati ada orang yang salat berjamaah dan mereka dalam keadaan ruku', maka sahabat tersebut berkata, faqala asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah salat bersama Rasulullah SAW menghadap Mekah, yaitu menghadap Masjidil Haram. Fadaru, jadi mereka yang masih dalam keadaan salat, mereka pun berputar mengganti posisi mereka yang menghadap Baitul Maqdis, beralih menghadap Masjidil Haram. Ini menunjukkan begitu bersegera para sahabat dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya
setelah mendengar salah seorang sahabat bersaksi bahwasanya kiblat telah dipindahkan. Kama hum qibal bait, sebagaimana mereka salat menghadap al-bait, yaitu Bait al-Maqdis. Wa kanat al-yahud qad ajabahum id kana yusalli qibala Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pun heran. Orang-orang Yahudi pun heran karena sebelumnya mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Jadi sebelumnya kiblatnya orang Yahudi dengan orang Islam sama, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW ingin agar Allah SWT mengganti kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis menghadap Masjidil Haram. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya orang-orang Yahudi pun heran karena kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Masjidil Haram. Qibala Baitul Maqdis wa ahlul kitab falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalik. Tatkala kaum muslimin kiblatnya menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram, menghadap Makkah, orang-orang Yahudi pun mengingkarinya, enggak terima, mengingkari perubahan kiblat yang tadinya sama-sama menghadap Baitul Maqdis diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk syarat salat yaitu menghadap kiblat. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini dalam rangka menjelaskan kepada kita tentang salah satu syarat dari syarat salat yaitu menghadap kiblat, yaitu kiblatnya kaum muslimin setelah dirubah, yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Maka barang siapa yang salat menghadap Baitul Maqdis setelah dirubah kiblat kaum muslimin ke arah Masjidil Haram, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Hadis kedua, an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi. Rasulullah SAW pernah salat di atas hewan tunggangannya, haitsu tawajjahat. Jadi beliau mengikuti arah hewan tunggangannya. Jadi yang namanya hewan tunggangan atau kendaraan enggak satu arah jalannya, terkadang ke arah kiblat, terkadang berlawanan kiblat. Maka Rasulullah tetap salat. Adapun salat di sini adalah salat sunnah. Salat sunnah. Di sini diambil kesimpulan bahwasanya boleh ketika orang salat sunnah dan dia dalam keadaan safar di atas kendaraan, boleh tidak menghadap kiblat. Yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Kemanapun hewan tunggangannya berjalan atau menghadap. Fa idza arada faridatan, maka tatkala Rasulullah SAW ingin salat fardu, ingin salat wajib, nazala fastaqbal kiblah, maka beliau pun turun dan salat menghadap kiblat. Para ulama menjelaskan di sini dari hadis ini bahwasanya bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, dan kita ingin salat wajib, salat fardu, maka wajib bagi kita menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Adapun salat sunnah ada keringanan, tatkala kita salat di atas kendaraan boleh tidak menghadap kiblat. Namun ketika kita bisa turun dari kendaraan kita, maka lebih baik kita turun dan menghadap kiblat. Pertanyaannya, lalu bagaimana ketika kita dalam kendaraan seperti pesawat yang nggak mungkin apa? Nggak mungkin turun, nggak mungkin berhenti di atas kemudian kita menghadap kiblat. Alias susah kalau kita menghadap kiblat. Maka dibolehkan kita salat, namun sebagai ulama menjelaskan ketika kita takbir usahakan menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat.
Jadi di awal sholat kita menghadap kiblat. Adapun seterusnya kalau misalnya kendaraan yang kita tumpangi atau seperti pesawat berlawanan kiblat misalnya, maka tidak mengapa. Karena sebagian ulama membolehkan ketika dalam keadaan khauf seperti perang dan yang lainnya, tidak mengapa sholat tidak menghadap kiblat. Allah Subhanahu berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang, dalam keadaan takut yang sangat, maka salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan fa in khiftum farijalan aw rukbana, atau dalam keadaan naik kendaraan. Jadi ada kondisi tertentu yang dibolehkan kita meskipun salat fardu, kita boleh salat tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Namun jika kita mampu untuk turun atau kendaraan tersebut kendaraan sendiri, kendaraan pribadi, maka hendaknya kita turun dan salat menghadap kiblat. Jadi ini perbedaan antara salat sunnah dengan salat fardu. Salat sunnah ketika seorang dalam keadaan safar, dalam keadaan naik kendaraan, boleh dia tidak menghadap kiblat. Namun ketika dia dalam keadaan mukim ingin salat sunnah, maka tetap menghadap kiblat. Jadi perlu diperhatikan rukhsah di sini, keringanan di sini tatkala kita sedang dalam perjalanan, dalam keadaan safar dan posisi di atas kendaraan. Posisi di atas kendaraan. Untuk sholat sunnah maka rukhsah boleh sholat di atas kendaraan meskipun berlawanan kiblat. Adapun sholat fardu, jika memungkinkan untuk turun sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis ini, maka lebih baik turun dan sholat dalam keadaan menghadap kiblat. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Hadis ketiga, an Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW salat. Qala Ibrahim an-Nakhai, salah seorang rawi yang bernama Ibrahim an-Nakhai, Muhammad bin Ibrahim an-Nakhai, rawi hadis ini, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, an Alqamah, dari gurunya yaitu Alqamah Ar-Rawi, rawi hadis ini, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Jadi Alqamah ibn Qais, muridnya Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibrahim An-Nakhai muridnya Alqamah ibn Qais An-Nakhai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala la adri zada aw naqas. Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menambah dalam salatnya atau mengurangi dalam salatnya. Falamma sallama qila lahu, maka tatkala Rasulullah SAW salam, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahadasa fis salati syai'un, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Jadi salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW karena merasa ada yang berbeda ketika Rasulullah SAW salat. Dia merasa Rasulullah SAW menambahkan rokaat atau mengurangi rokaat. Di sini ada syak dari salah seorang rawi, apakah Rasulullah SAW menambahkan satu rokaat atau mengurangi rokaatnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW salat yang harusnya 4 rokaat 2 rokaat. Beliau salat 2 rokaat lupa. Beliau lupa. Qala wa ma dzaka? Apa itu? Qalu shallaita kada wa kada. Rasulullah SAW nggak tahu kalau ada sesuatu dalam salatnya. Beliau merasa tidak merasa ada sesuatu dalam salatnya. Maka sahabat tersebut bertanya, mengabari Rasulullah SAW, shallaita kada wa kada, engkau salat demikian dan demikian. Ini menunjukkan ada sesuatu yang diringkas, ada sesuatu yang dihilangkan dalam hadis ini. Hadisnya panjang, kemudian beliau ingin meringkas dalam rangka untuk mengambil syahid dari hadis ini. Shallaita kada wa kada fasanna rijlaihi wastaqbala qiblah. Maka Rasulullah SAW menghadapkan tangan beliau beralih, kemudian menghadap kiblat. Beliau mengalihkan kaki beliau, yaitu menghadap kiblat dalam rangka menghadap kiblat. Wasajada sajdataini tsumma sallam. Kemudian Rasulullah SAW sujud 2 kali, kemudian salam, yaitu sujud sahwi. Insya Allah hadis ini akan diulang lagi dalam pembahasan
sujud sahwi. Jadi diambil kesimpulan dari hadis ini, meskipun kita dalam keadaan lupa, kita teringat atau kita diingatkan orang, ternyata ada salah satu wajib dari wajibatus shalah yang kita tinggalkan, misalnya lupa tidak tasyahud awal misalnya, atau lupa harusnya sholat 4 rakaat kurang 2 rakaat, maka ketika kita ingin bangkit, ingin mengulang sholat kita, nggak perlu apa? Ngulang lagi, nggak perlu mengganti sholat kita, hanya apa? Menambah yang kurang saja dan menghadap kiblat, Jadi Rasulullah SAW dalam kasus ini beliau beranjak, beliau berdiri dan menghadap kiblat, kemudian menambahkan yang kurang dan mengakhiri dengan sujud sahwi. Beliau akhiri salat beliau dengan sujud sahwi. Falamma aqbala alaina biwajhihi, tatkala Rasulullah SAW menghadap wajahnya kepada kami, qala, beliau bersabda, innahu law hadasa fis salati syai'un lanabba'tukum bihi. Kalau sekiranya terjadi sesuatu dalam salat, niscaya aku akan kabarkan kepada kalian. Walakin innama ana basyarun mislukum, akan tetapi aku adalah seorang manusia biasa seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sama seperti kita, sama-sama manusia yang terkadang lupa. Maka ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang hulu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga memposisikan Nabi SAW seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita yang pernah lupa. Namun bedanya lupanya Rasulullah SAW mengandung hikmah, yaitu hikmahnya adalah apa? Syariat sujud sahwi. Kalau Nabi SAW tidak lupa, kemungkinan nggak ada syariat sujud sahwi. Jadi bedanya lupanya kita dengan lupanya Rasulullah SAW, lupanya Nabi SAW jadi syariat, yaitu syariat adanya sujud sahwi. Ini bedanya lupanya kita dengan lupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah mengatakan, walakin innama ana basyarun mislukum, akan tapi aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Maka ingatkanlah aku. Di sini para sahabat merasa malu mengingatkan Rasulullah SAW, sampai ada salah seorang yang dijuluki Dzul Yadain, yang biasa dipanggil Dzul Yadain karena salah satu tangannya panjang, makanya dijuluki Dzul Yadain. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, beliaulah yang berani mengingatkan Nabi SAW. Adapun sahabat yang lain, karena kebiasaan mereka nggak berani bertanya Rasulullah SAW karena takut ada perubahan dalam syariat, ada perubahan dalam salat. Beliau khawatir bahwasanya ada hukum yang dimansuh misalnya, karena itu mereka tidak berani bertanya langsung kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW mengabarkan. Maka tatkala Rasulullah SAW lupa, diingatkanlah oleh seorang yang biasa dipanggil Dzul Yadain. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwasanya beliau adalah manusia biasa seperti manusia umumnya yang terkadang lupa. Maka beliau katakan, fa idza nasitu, maka jika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, dan jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falyataharras shawab falyutimmah, maka hendaknya dia berusaha untuk beristihad, berusaha untuk mengingat-ingat yang benar, apakah salat 2 rakaat ataukah 3 rakaat. Falyutimma alaih, maka dia sempurnakan. Summa yusallim, kemudian salam. Summa yasjud sajdataini, kemudian dia sujud sebanyak 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Jadi tatkala kita lupa dalam salat kita atau ragu, misalnya salat duhur di rakaat keempat kita ragu, apakah sudah rakaat keempat atau masih 3. Maka sebagaimana ulama menjelaskan, ambil yang paling sedikit, tapi sebelumnya kita berusaha mengingat, fal yataharras shawab, berusaha terlebih dahulu mengingat apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau sudah berusaha mengingat nggak ingat pula, tetap ragu 3 atau 4, maka ambil yang
yang sedikit, yaitu 3 rakaat. Kemudian setelah tahiyat sujud 2 kali, kemudian salam. Kemudian salam. Insya Allah akan kita jelaskan pada bab khusus tentang sujud sahwi. Adapun mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwasanya bagaimanapun keadaan kita wajib menghadap kiblat. Rasulullah SAW ketika lupa dan ditegur oleh salah seorang sahabat, beliau pun langsung beranjak dan menghadap kiblat dan menyempurnakan salatnya. Kemudian beliau menutup dengan sujud sahwi. Jadi syahid dari hadis ini yaitu kalimat fasanna rijlaihi wastaqbalal qiblah. Fasanna rijlaihi wastaqbala al-qiblah. Beliau menghadap kiblat. Ketika beliau diingatkan, beliau langsung apa? Beranjak dan menghadap kiblat. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Bab selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari bab ma jaa fil qiblah. Ma jaa fil qiblah, yaitu yang berkaitan dengan kiblat. Dalam nuskhah yang lain ada tambahan wa man lam yara i'adata ala man saha fa shalla ila ghairi qiblah. Dan bagi yang berpendapat mengulang, bagi orang yang lupa kiblat, kemudian salat ke arah yang berlawanan kiblat, salat tidak menghadap kiblat. Jadi ada khilaf di antara para ulama, tatkala seorang lupa tidak menghadap kiblat, apakah mengulang atau melanjutkan, atau tidak mengulang, apakah mengulang atau tidak mengulang. Di sini ada perincian dari fuqaha, dari para ulama fikih terkait orang yang lupa atau keliru dikira menghadap kiblat ternyata berlawanan kiblat, apakah mengulang sholatnya ataukah tidak. Pendapat pertama, dilihat bagaimana keadaannya ketika ingin sholat. Jadi ketika ingin sholat dan dia berada di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari masyarakat, dan dia berada dalam hutan misalnya, dan susah menghadap kiblat, nggak membawa kompas atau alat yang lainnya untuk menentukan arah kiblat, maka ketika dia lupa setelah sholat, kemudian baru tahu bahwasanya dia telah sholat berlawanan kiblat, maka tidak perlu mengulang. Adapun jika sebaliknya, dia berada di tempat yang banyak manusia di situ, kemudian dia sholat, setelah sholat ternyata apa? Dia sholat tidak menghadap kiblat, maka sebagian para ulama berpendapat dia wajib mengulang sholatnya. Karena ada kesempatan dia untuk beristihad, bertanya, namun dia tidak bertanya. Ada kesempatan dia untuk bertanya kepada orang sekitar atau warga sekitar. Nah, ini biasa orang ketika safar dan singgah di suatu desa atau kota, kemudian ingin sholat, sudah berlalu waktu sholat dan dia ingat belum sholat misalnya, kemudian dia sholat. Ketika sholat salam baru sadar dia sholat tidak menghadap kiblat. Nah, sebagian para ulama menjelaskan dia wajib mengulang sholatnya. Karena dia mampu untuk bertanya sebelum sholat. Beda dengan keadaan orang ketika di hutan misalnya, mau bertanya ke orang nggak tahu, nggak bisa, dan juga nggak bawa alat seperti kompas dan yang lainnya. Maka kondisi seperti itu ketika dia lupa, selesai sholat baru sadar dia telah menghadap berlawanan kiblat, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Beliau membawakan satu hadis di sini, hadis Umar. Qal an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, wafaqtu rabbi fi salasin. Jadi pendapatku sesuai dengan Rabbku, yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ayat, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala pada 3 keadaan atau 3 kali pendapatnya Umar
sesuai dengan ayat, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar terkadang memiliki pendapat kemudian setelah itu turun ayat yang sesuai dengan pendapatnya atau pemikirannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya para ulama menjelaskan bahwasanya tidak hanya tiga kali pendapatnya Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wafaqtu Rabbi fi salasin. Qultu ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Jadi pendapat atau pemikiran beliau yang pertama yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Sekiranya kita jadikan makam Ibrahim sebagai arah kiblat, sebagai tempat salat, yaitu salat setelah tawaf, salat 2 rakaat setelah tawaf, yaitu menghadap makam Ibrahim atau menghadap Ka'bah. Jadi menjadikan makam Ibrahim antara dia dengan makam Ibrahim sebagai kiblat. Jadi dia salat menghadap kiblat, namun di depannya apa? Makam Ibrahim. Ini pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki pemikiran atau pendapat seperti itu. Maka turunlah ayat. Jadi Rasulullah SAW menunggu wahyu turun, maka turunlah ayat yang sesuai dengan keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, sebagai tempat sholat. Maksudnya bukan sholat di pas berdirinya Nabi Ibrahim di situ, bukan, tapi di belakang makam Ibrahim. Khalfa makam Ibrahim. Karena itu disunahkan selesai tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika memungkinkan, karena dalam kondisi tertentu, kondisi yang ramai padat, susah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Maka boleh sholat di tempat manapun di Masjidil Haram. Yang penting menghadap kiblat. Yang kedua, pemikiran atau pendapat Umar yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan ayat hijab. Wa ayatul hijab. Qultu ya Rasulullah. Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, pernah memberikan usulan, memberikan pemikiran, pendapat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayyahtajibna, sekiranya engkau suruh istri-istri engkau untuk berhijab, untuk berhijab, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir, karena yang mengajak bicara mereka, yang berkomunikasi dengan mereka, yaitu istri-istri Rasulullah SAW, ada orang yang baik dan ada orang yang fajir, orang yang buruk. Maka beliau sangat menjaga istri-istri Rasulullah SAW, khawatir istri-istri Rasulullah SAW diganggu oleh orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Beliau tidak mau istri Rasulullah SAW diganggu oleh orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Maka beliau usul kepada Nabi SAW untuk memerintahkan istrinya berhijab. Maksudnya berhijab di sini menyempurnakan hijabnya, bukan berarti sebelumnya enggak berhijab tapi kurang sempurna, atau menutup wajahnya. Karena terkadang orang terfitnah. Karena apa? Karena melihat wajah. Karena orang ketika tertarik dengan lawan jenis, karena apa? Kebanyakan karena wajahnya. Maka beliau usul kepada Rasulullah SAW agar istri-istrinya menutup wajahnya, agar menyempurnakan hijabnya dengan menutup wajahnya. Maka turunlah ayatul hijab. Wajtama'a nisa'un Nabi SAW. Ini yang ketiga. Wajtama'a nisa'un Nabi SAW fil ghaira alaih. Yang ketiga, pendapat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala istri-istri Nabi SAW berkumpul fil ghaira alaih, karena cemburu kepada Rasulullah SAW. Karena cemburu
kepada Rasulullah SAW, mereka berkumpul. Jadi istri Rasulullah SAW sebagaimana wanita biasa, dan sesuai tabiat mereka sesuai tabiat wanita, yaitu cemburu. Jadi ini cemburu yang wajar, tidak sampai menjadikan mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi karena saking cemburunya, mereka pun berkumpul membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasa kalau orang punya banyak istri, pasti ada cekcok, pasti ada kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan istri SAW terbagi, sebagian satu kelompok dengan Aisyah. Jadi biasanya kalau kumpul sama Aisyah misalnya, yang lain kumpul sama Hafsah misalnya. Jadi berkelompok-kelompok. Karena apa? Sebabnya karena ghirah, karena cemburu. Maka ketika Umar mengetahui hal tersebut, beliau berkata kepada istri-istri Rasulullah SAW, faqultu lahunna, aku katakan kepada mereka, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk mentalak kalian dan mengganti kalian dengan istri-istri yang lain yang lebih baik daripada kalian. Jadi Umar gak mau istri-istrinya menyakiti, istri-istri Rasulullah SAW menyakiti Rasulullah SAW. Makanya beliau berpendapat, beliau menasihati istri Rasulullah SAW agar tidak menyakiti hati Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat dalam surat At-Tahrim. Fanazalat hadhihi al-ayah, yaitu ayat dalam surat At-Tahrim ayat ke-5. Ayat ke-5. Ini diantara pendapat Umar yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini? Membawakan hadis ini dalam masalah kiblat, yaitu menghadap kiblat. Dalam menghadap kiblat. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar. Di antara faedah dari hadis ini, diambil dari ijtihad Umar. Fihi ijtihadu Umar. Ijtihadu Umar. Diambil dari ijtihad Umar. Beliau berijtihad, kemudian ijtihad beliau sesuai dengan ayat yang turun, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang dalam kondisi safar misalnya, atau dalam kondisi tidak tahu kiblat, kemudian dia berijtihad. Berijtihad dan ternyata ijtihadnya keliru. Ijtihadnya keliru. Contoh misalnya orang safar, kemudian ingin sholat, karena nggak ada orang untuk ditanya mana arah kiblat dan dia tidak punya alat untuk mengetahui arah kiblat, maka dia pun sholat. Setelah sholat, ternyata ada orang yang mengabarkan, ternyata dia sholat dalam keadaan tidak mengarah kiblat, tidak menghadap kiblat. Maka ada dua pendapat tadi. Pertama, dia mengulang. Yang kedua, tidak mengulang. Jadi tetap ijtihadnya dianggap. Jadi intinya dia telah berijtihad dan ijtihadnya benar. Jadi dia kalau benar mendapat 2 pahala, namun ketika keliru maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala dari ijtihad dia. Jadi di sini diambil kesimpulan, boleh kita berijtihad dalam menentukan kiblat. Tentunya kita harus dalam keadaan berilmu dalam masalah ini, karena yang dinilai oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid, yaitu orang yang berilmu, orang yang berilmu. Adapun orang awam ijtihadnya kalau keliru enggak dapat apa-apa. Namun keterkaitan hadis ini dengan bab, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita, tatkala kita ingin sholat dan tidak tahu kiblat, maka boleh kita berijtihad sebagaimana
Umar beristihad yang mana istihadnya benar dan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu detailnya, begitu telitinya Imam Al-Bukhari, begitu fakihnya Imam Al-Bukhari, yang mungkin kita nggak sadar kalau dari kalimat hadis ini terdapat kesimpulan fikhiyah terkait keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu bab maja'a fil qiblah. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Jika seorang safar menggunakan kereta, kemudian pas di tengah jalan waktu sholat tiba, pertanyaannya apakah boleh sholat di jamak ketika sudah nyampe rumah? Ya, kalau belum keluar waktunya boleh. Misalnya dia safar naik kereta, selesai sholat subuh, dia safar baru nyampe pada asar, boleh dia menjamak jamak takhir. Boleh dia menjamak, yaitu jamak takhir. Kalaupun dia mau praktek sholat di atas kendaraan, sholat sunnah, tapi boleh dia sholat meskipun berlawanan kiblat. Bagaimana hadis kedua, hadis Jabir, hadis Jabir. Jadi boleh dia menjamak sholatnya. Dia jamak di waktu asar, yaitu sholat jamak takhir, salat jamak takhir. Dia salat duhur terlebih dahulu, kemudian salat asar di waktu asar. Enggak boleh dikosor kalau sudah sampai rumah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, mana yang lebih afdal antara sholat pada waktunya meskipun tidak menghadap kiblat ketika berada di pesawat, atau sholat di bandara? Maksudnya di sini mungkin jamak ya, selesai nyampe kemudian baru sholat jamak atau kosor, jamak kosor. Indal wusul ilal makan bitamami arkaniha duna ayyusaliha biwaktiha. Taib. Maka jawabannya sama seperti pertama. Jika dia dalam keadaan safar, maka lebih utama dia dalam keadaan safar dan dia berada di atas kendaraan, maka lebih baik dia jamak qashar. Karena susah kalau dia ingin sholat, kecuali pesawatnya ada tempat sholat. Jadi sebagian pesawat, sebagian maskapai penerbangan ada tempat untuk sholat, seperti Saudi Airlines ada tempat sholatnya, Jika memungkinkan lebih utama sholat pada waktunya, Jika tidak memungkinkan, maka boleh dia menjamak sholatnya ketika sampai di bandara, Wallahu ta'ala a'lam. Apakah sah sholat orang yang lupa sujud sahwi saat sudah menyempurnakan sholatnya? Sah sholatnya, karena sujud sahwi hukumnya sunnah, tetap sah sholatnya, karena dia lupa. Alasannya di sini lupa, dan Nabi SAW bersabda, Innallaha tazawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Apabila kita di atas kapal dan kita sholat tapi lupa arah kiblat dan baru ingat ketika selesai sholat, dan orang di sekitar kita juga lupa arah kiblat, apakah kita harus mengulang sholat kita ataukah tidak? Apakah kita harus mengulang sholat kita ataukah tidak?
Jadi kalau selesai sholat kita baru sadar ternyata sholat kita tidak menghadap kiblat dan sholat itu sholat fardu misalnya, sholat fardu, maka lebih baik mengulang. Kita ulang. Jika sholat sunnah maka boleh tidak mengulang. Karena rukhsah di sini bagi yang sholat di atas kendaraan, yaitu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Karena sholat fardu meskipun di atas kendaraan, jika memungkinkan untuk turun, maka lebih baik turun dan menghadap kiblat. Jika lupa maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.